Guys, saya sedang ditunggu oleh 4 perempuan istimewa untuk diajak ngobrol-ngobrol santai di acara Saatnya Perempuan Bicara. Tunggu saya, tonton saya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri, saya didampingi oleh teman-teman saya yang cantik. Langsung saja saya perkenalkan Balkis Manisang. Halo, Hai. assalamualaikum. Dan kemudian ada Gina Vita. Hai, assalamualaikum. Dan tentunya Sahila Hisham. Halo, assalamualaikum. Aduh, langsung jadi adem ya semuanya ya. Allah. Aduh luar biasa nih, tapi Ngomong-ngomong soal sosmed, tamu kita berikut ini hebat loh. Dia benar-benar sosmed selebriti. oh selebriti. Oke. Selebgram. Selebgram, jadi pengikutnya itu sampai 300.000. Wow. Banyak oke. banget dan masih muda, keren. Jadi wah, followernya milenial banyak banget. Ih, aku gak sabar deh jadinya pengen ketemu. Tapi jangan salah loh, ini tuh ustadz loh. Oh, Ustadz, Iya. Masya Allah. Ustadz loh, jadi ustadz Betul. milenial. Jadi bukan selebgram aja tapi juga ustadz. Asik. Wah, Jadi keren sekaligus banget. nge-tweet sekaligus syiar. Keren Masya Allah, banget. keren. Iya. Coba Nah. deh kalau gitu kita langsung panggil aja ya. Yes. Ayo. Ada Ustadz Hilmi Firdausi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Waduh, tuh kan Wih. udah megang handphone kan? Tuh, udah mau nge-tweet nih. Ustadz kok kece banget sih gayanya. Ustadz, assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Ini, wabarakatuh. Masya Alhamdulillah sehat ya? Sehat-sehat, baik-baik. Walaupun kemarin sempat baterai sebentar. Oh, kenapa Sehingga Ustadz? saya absen di 2 sisi kemarin. Oh, kenapa Ustadz? Biasalah ya. Kalau Kecapean. biasalah kayak Jadwal TikTok padat ya? Iya, begitulah kira-kira. Oke. Jadwal semakin padat nih Pak Ustadz. Saya panggilnya Pak Ustadz, Mas Nah, Ustadz, iya. apa Bang Ustadz? Karena kayaknya masih milenial banget ya. Opa-opa aja. Oh iya, Korea, cinta Korea. Iya, jadi kita panggilnya apa? Kayak biasanya orang-orang manggilnya Pak Ustadz, Mas Ustadz, atau Abang. Saya itu di sosial media banyak panggilannya. Ya. Kalau menyingkat nama saya kan Hilmi Firdausi ya, jadi Iya. UHF. Itu UHF. panggilan yang Sering ya? sering dipanggil. Tapi kan Iya. kalau panggil UHF tuh kayak antena TV nanti. Oh iya. Satu frekuensi kan tapi. Ya, jadi terserah mau Ustadz atau mau ada yang bilang Ustadz Opa, atau Ustadz Opa. Mas Ustadz atau Bro atau monggo silakan. Saya Oke. enaknya aja masing-masing. Kita panggil Kita Ustadz, sepakat panggil apa nih? Ustadz Hilmi lah. nggak Ustadz apa-apa. Hilmi deh, Ustadz, oke, mungkin kalau nanti gitu. mikrofonnya kita dekatkan lagi Baik, ya, baik, biar baik. Oke, siap. pendengar bisa jelas nih, Siap. pemirsa bisa jelas juga dengar suaranya Pak Ustadz. Nih, Pak Ustadz ini paling nggak bisa dibilang sebutannya gaul juga karena melek sosmed ya. Terus tadi kan juga ya pengikutnya 300.000 ya keluarga ya. iya betul, banyak sekali loh. Tapi yang paling 100.000 lagi insya Allah. 400.000. 400.000. Wah, hebat Ini udah banget. kayak apa jumlah penduduk di negara Eropa Selatan ini. Iya. tapi gini kalau Ustadz kan buat syiar nih ya, Iya. posting-posting sosmed. Iya. Kalau yang lain kan selfie-selfie Ustadz Iya. gitu loh Ustadz. Itu Iya. boleh nggak sih Ustadz sebenarnya Ustadz? Jadi saya bilang kan sekarang dunia itu udah dua ya, dunia nyata dan dunia maya. Ya nanti kalau dalam agama Islam ya pasti kita kan percaya dengan yaumil hisab, namanya ada hari penghisapan ya, hari penghitungan ya. Itu akan dihisab dua tuh nanti tuh, dunia nyata dan dunia maya. Nah dunia maya ini akan dihisab bagaimana jempol-jempol kita nih posting, Aduh, share. Mulai meriksa ya, apa yang Iya, udah diposting hati-hati nih. ketika postingan kita menyebabkan orang lain berdosa. Ya dosa jariah namanya. Hati-hati juga misalkan mohon maaf ya mempertontonkan aurat dan sebagainya. Ya itu kebagian dosanya. Nah, Gibah juga tuh gibah ya. gibah juga. Karena kalau gibahnya di sosmed itu kan worldwide, seluruh dunia tahu. Dan jejak digital itu kejam Jenderal. Nggak bisa dihapus. Jadi saya bilang begini, kalau dakwah itu butuh strategi juga. Ya, kontennya sama Mbak. Jadi Islam itu kan dari zaman Rasul sampai sekarang nggak berubah. Agamanya sudah selesai, sudah perfect, sudah sempurna. Ya itu muatan dakwahnya. Tapi cara mendelivernya, cara mengirimkannya ke jamaah itu yang disesuaikan dengan zaman.
hari ini ketika era digital, maka dakwah kita pun harus menyesuaikan. Nah, kalau di era digital itu, kalau dakwahnya kepanjangan nggak laku mbak. Ceramah saya sejam nih, nggak ada yang nonton. Ngantuk biasanya. Ya makanya Udah kalau selfie-selfie sendiri nanti. di Instagram kita biasa buat namanya 1 minute booster. Ceramah saya nih atau ceramah ustadz lainnya itu sama beberapa teman-teman yang bisa video editing, dibuatkan visualis yang bagus, dibuat latar Semenarik sound yang mungkin lah ya. bagus, pakai ilustrasi kartun kadang-kadang 1 menit cukup. Itu yang booming teman-teman semua. Itu. Jadi dirubah lah. Ya memang kita harus updating terus. Itu Saya kan pas juga dengan pernah Instagram konsul. ya. Gimana? Instagram Mbak? kan satu menit ya. 1 kemudian. menit, Jadi pas ya ya. TikTok 1 menit juga. Iya, Saya iya. nyebutnya gini ya, sekarang tuh ada beberapa jamaah pengajian. Yang pertama Al-Youtubiyah, Ah YouTube. Al-Instagramiyah, gitu. Masya Allah ada. Udah serius mbak ini. Al-Facebookiyah, ya. Multi platform ya kayaknya ya. Al-Twitteriyah, yang terbaru Al-TikTokiyah ini. Ada juga ya. Oke, tapi Iya, nih iya. Ustadz ini kan cukup aktif juga. Salah satunya ya tadi siarnya lewat cuitan-cuitan ya di Twitter, Instagram dan lain-lain. Nah, dan juga dikenal sebagai Ustadz yang nggak takut untuk mengeluarkan kritiknya, kritik konstruktif, kritik membangun, mungkin sedikit-sedikit satir-satir lucu gitu kan. Buat siapa aja nih, buat pemerintah, buat masyarakat dan lain-lain. Tapi bisa dibilang cukup keras kadang-kadang kritikannya Ustadz. Bahkan saya pernah baca nih kalau nggak salah Ustadz pernah nge-tweet juga untuk nanya ke netizen, kira-kira kalau saya nyapres gimana nih 2024? Waduh, Itu satir lah, satir. kirain serius nih Ustadz, itu gimana tuh? Sampai masuk media portal online loh itu. Yalah, itu pasti Malah saya menghebohkan, bercanda loh. Kenapa membuat Ustadz tuh punya keinginan untuk mengkritik, padahal kan sensitif gitu. Jadi begini, kita harus mengedukasi publik bahwa kritik itu diperbolehkan di alam demokrasi. Ya. Kritik bukan sesuatu yang haram hukumnya, asal disampaikan dengan cara yang benar. Nah, tapi ini yang menarik lagi Ustadz. Iya. Kalau ini apa Apa? nih? Nah, ini coba kita baca nih. Ini menyindir ya. Menyindir Coba siapa? saat menyampaikan kebenaran biasanya kita akan mendapatkan 2 respon berbeda. Yang bijak biasanya akan merenung, yang bodoh biasanya akan tersinggung dan lain-lain. Jadi ini maksudnya ini lalatnya siapa tuh Ustadz? Duh, Saya saya itu maaf keluar. kalau membuat kata-kata kayak begini kan sifatnya general, sifatnya Iya. umum, sifat tausiah umum. Ya, sifat tausiah itu ketika ada orang merasa tersinggung, itu sukses tausiahnya. Jadi siapapun di sini ya yang seperti ini ya nggak apa-apa kan, saya nggak sebut nama, saya nggak sebut siapapun dia. Intinya kalau diberikan nasihat itu jangan gampang baperan deh. Ya, saya menyebutnya Juniper, julid nyinyir baper. Aduh, Istilahnya banyak ya. julid nyinyir baper parah Iya. banget ya digorong. Ya makanya kalau dikasih sebuah tausiah, sebuah nasihat gitu ya, jangan merasa itu untuk selalu dirinya loh. Belum tentu Iya. saya kasih buat dia. Nggak Ini usah buat GR siapa? gitu ya. Jangan GR-an. Kan saya nggak GR-an. sebut nama. Tapi kadang-kadang orang di luar itu ya, kalau nulis tuh suka nggak mikir. Iya. Kadang-kadang ada hoax, ada fitnah, ada ya kata-kata yang jahat itu bagaimana menyikapinya kalau menurut Pak Ustadz? Pernah diserang ya Pak Ustadz ya? Sering. Dengan Kelihatannya hoax sering ya? sih. Sama fitnah. Banget. Ini kan ada nih, tuh ya. Apa itu? Tak marah walau Oh. sering dimaki Ustadz Kadrun, Hilmi Firdausi. Kadrun kan keren, agamis, dinamis, romantis, Nah, itu unyu, nasionalis. Nah, itu juga kerjaan saya tuh buat singkatan ya. Kadrun apa, ya kan dimaki-maki saya buat singkatan yang Dibikin lucu-lucu lucu, lah, ya. ya kan, ya kayak beginilah. Menanggapi kalau Iya. diserang tuh gimana sih Ustadz biar tetap kita tuh udahlah tenang aja. Gini Mbak, dan juga teman-teman di rumah ya, ketika ada orang menghina kita, ya itu yang pasti tidak akan menghinakan kita. Jadi ada orang hina sehina apapun, kalau kita nggak balas itu nggak akan pernah menghinakan kita. Justru kalau kita samanya, kita balas hinaannya, kita sama dengan mereka. Ya hinaan orang tidak akan membuatmu terhina. Itu yang selalu saya pegang. Ya, jadi ketika ada yang dihina itu masalah pribadi saya sih nggak masalah sama sekali. Tapi menjadi pertanyaan juga Ustadz, ini kan kalau kita sering lihat ya di sosial medianya Ustadz, Ya. terutama di Instagram dan juga di Twitter karena yang Ya. paling aktif ya. Ya. Kan biasanya tidak pernah direspon ya Ustadz ya. Ya. Tapi kok kali ini direspon kan gitu. Tapi jawabnya nanti sesaat lagi. Nanti kita akan kembali tetap di saatnya Perempuan Bicara.